Shalom, selamat pagi adik-adik. Di kesempatan kali ini saya akan mengajar di mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Di kesempatan kali ini kita semua sudah sampai di bab 8. Materinya yang berjudul indahnya lingkungan yang menjemuk. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada berbagai macam tempat ibadah di sini menunjukkan kemenjemukan bangsa Indonesia. Itu bangsa Indonesia dikenal dan diakui sebagai bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu menyangkut berbagai aspek, baik yang bersifat fisik sehingga kelihatan, maupun yang bersifat non-fisik sehingga tidak kelihatan. Misalnya adat istiadat, bahasa, agama, dan lainnya. Nah, dari aspek fisik saja sudah terlihat. Ada yang berkulit agak putih-putihan, sawo matang, dan ada juga yang gelap atau kehitam-hitaman. Bentuk tubuhnya juga yang gelap, bentuk juga yang berlainan. Begitu pula rambutnya. Perbedaan itu dalam hal-hal tertentu karena sedemikian jauh. Misalnya entah orang Kalimantan, Sumatera jauh dibandingkan orang NTT dan atau orang Papua. Indonesia adalah sebuah bangsa yang masyarakatnya sangat menjemuk, sehingga Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terpecah. Akan tetapi, sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki moto atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam masyarakatnya mestinya merupakan persoalan bersama. Demikian juga, segala sesuatu yang telah dicapai haruslah dilihat sebagai hasil bersama. Tidak ada satu golongan, suku, atau agama apapun yang merasa dirinya lebih berjasa dalam membangun bangsa Indonesia yang satu. Ketegangan akan terjadi apabila satu golongan, suku, atau agama mementingkan kepentingan golongannya sendiri dan mengabaikan golongan-golongan lainnya. Oleh karena itu, sikap yang dibutuhkan di tengah kemajemukan adalah sikap toleransi. Nah, di sini ada arti kata toleransi. Seperti adik-adik bisa melihat, toleransi merupakan sikap penting yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Karena dengan toleransi, manusia dapat hidup bersaudara, rukun, harmonis, dan melestarikan persatuan. Toleransi berasal dari kata Latin tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi juga berasal dari kata tolerantia, yang berarti hal menyabarkan, hal menanggung, hal membetakan, kekuatan untuk menanggung, ketetapan, kegigihan, ketabahan, serta sikap menerima sesuatu yang tidak disukai. Nah, apa yang harus kita lakukan di tengah kemajemukan ini? Di sini ada sikap toleransi dalam kemajemukan. Toleransi sejati bukan sikap acuh tak acuh, tetapi didasarkan pada sikap hormat terhadap setiap martabat manusia, hati nurani, serta keyakinan dan keikhlasan sesama manusia, apapun agama atau pandangannya. Orang yang toleran dalam arti positif bersedia berdialog dengan sikap terbuka untuk mencari pengertian dan kebenaran, memperkaya pengalamannya sendiri dengan pengalaman orang lain, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip yang diyakini. Nah, seperti kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki beragam budaya, keragaman budaya, ras, suku, bangsa, kepercayaan agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun Indonesia berbeda, Indonesia harus tetap satu. Indonesia harus selalu melestarikan rasa toleransi terhadap masyarakatnya. Sikap Tuhan Yesus Kristus dalam kemajemukan dalam kitab Markus pasal 9 ayat 38 sampai 40. Nah, di sini kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Nah, di situ Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Nah, sikap remaja Kristen. Tuhan Yesus sendiri mengungkapkan perintahnya.
kepada para murid dalam Matius 5 ayat 44. Nah, di sini ada kesimpulan, yaitu sikap toleransi dalam kemajemukan sejati ini adalah yaitu agar mereka mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya para murid. Musuh yang dimaksudkan pada konteks ini dapat dipahami sebagai orang yang tidak sepaham, sepandangan, sealiran, atau seagama dengan kita. Tentu hal ini tidak mudah dilakukan, akan tetapi satu-satunya alasan untuk mengasihi orang-orang tersebut ialah karena Allah juga memelihara setiap orang dalam anugerahnya. Dalam pengajaran Tuhan Yesus tentang kasih terdapat unsur pengakuan terhadap keterikatan umat manusia secara keseluruhan. Sebagai anak-anak Bapa, kasih memikirkan yang baik bagi orang lain, bukan hanya mementingkan diri sendiri. Nah, di sini bisa kita melihat implikasi kasih Kristus. Pengajaran Tuhan Yesus mengenai kasih mempunyai implikasi terhadap kesamaan derajat semua manusia, termasuk hak dan penghormatan yang seharusnya dimiliki. Dengan demikian, pemahaman orang Kristen tentang toleransi seharusnya tidak hanya terbatas pada kesediaan untuk bersabar terhadap praktik iman dan kepercayaan orang lain, tetapi juga memberikan penghormatan yang tulus kepada mereka yang berbeda dengan kita. Dengan bertoleransi, kita memberikan penghormatan terhadap hak seseorang untuk berpegang teguh pada suatu pandangan, walaupun kita tidak harus menyetujui isi pandangan itu. Nah, implikasi ini berkaitan dengan teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, maka sebagai orang Kristen termasuk remaja, adik-adik, kita memiliki dasar yang kuat untuk toleran dengan semua orang. Sebagaimana Tuhan Yesus memandang bahwa semua orang sederajat di hadapan Allah. Demikianlah kita juga harus memandang bahwa semua orang apapun latar belakangnya adalah setara, adik-adik sekalian. Nah, sikap Tuhan Yesus yang toleran membuka cakrawala berpikir kita untuk menerima semua orang, apapun latar belakangnya di situ, adik-adik sekalian. Kita menerima semua orang sebagai saudara kita. Nah, sampai di sini presentasinya, Sir. Sekian dan terima kasih.